Punya uang 2 miliar, enakan bangun kos-kosan atau beli saham ya? Ini video yang cukup ditunggu karena banyak orang yang sering membandingkan kalau mau santai, mungkin kita bangun kos-kosan aja. Tapi di video ini kita akan kasih perspektif lain, gimana kalau kita dividen investing dan instead of bangun kos-kosan, kita membeli saham banking. Saya akan presentasi di sini, kita akan lihat dan saya udah gather informasi yang real karena saya interview dengan pemilik kos-kosan di Jogja nih. Lokasi kos-kosannya itu di area-area UGM dan UPN dan juga Atmajaya. Jadi saya kasih contoh kos-kosan premium dan letaknya di Jogja. Tentunya di setiap daerah harga tanah berbeda-beda dan even di Yogyakarta pun harga tanah berbeda-beda. Nanti kamu sesuaikan sendiri dengan perhitunganmu. Kita coba simulasikan, nanti teman-teman semua yang pastinya cerdas-cerdas bisa lihat kira-kira hitungan ini make sense atau enggak dan lebih enak buka bisnis atau kos-kosan nanti teman-teman yang pilih ya. Oke, kita lihat dulu kos-kosannya, coba ada fotonya. Ini kos-kosannya jujur aja untuk ukuran di Yogyakarta menurutku mewah sekali. Ya, bangunannya kayak gedung begini, ini contoh kamarnya, kamu bisa lihat. Boleh di next lagi. Ini contoh kamarnya ya. Jadi dapat AC dan juga dapat TV. Ya, di sini juga ada meja belajar kecil dan sudah furnish. Ini kos-kosan bangun dan jadi itu tahun 2012. Kemudian 22 kamar, dan juga di sini saya dapat beberapa data yang menarik ya. Tanahnya sendiri dibeli tahun 2009 ya, di mana di sini harga tanahnya 1,75, 1.750.000 per meter. Luas tanahnya 300. Investasi tanahnya berarti total ini kali ini 525. Sebetulnya dibangunnya itu tahun 2012, jadi tanahnya nganggur dulu 3 tahun. Tapi kita nggak usah adjust harga tanahnya ke tahun 2012 lah. Ini kan hanya untuk ilustrasi dan juga untuk mempercepat hitungan ya. Kemudian berdasarkan interview saya, bangunnya itu kurang lebih 1,5 M. Oke, ini interview langsung dengan ownernya. Kemudian total investasinya menjadi 2,05 miliar. Oke. Dan bangunnya, jadi tanah yang namanya kos-kosan dari dibangun sampai dia bisa start nyari uang itu kan nggak langsung ya, ada waktu pembangunan dulu, pembangunannya 1,5 tahun. Jadi baru beroperasi itu 2013 akhir. Kemudian jumlah kamarnya 22. Dan saat ini ya stabil itu di 90%. Jadi kan kos-kosan tentunya ada occupancy rate ya. Bisa aja kos-kosannya kamarnya 100 gitu, tapi ternyata nggak full gitu. Nah kebetulan kos-kosannya karena lokasinya sangat strategis, dia 90% itu penuh, dan dari titik kos-kosannya buka sampai kamarnya penuh itu butuh waktu 1 tahun. Jadi kan tentunya ada marketing ya, jualan, ada kos-kosan dan segala macam. Nah ini baru 1 tahun baru penuh. Harga sewanya menurut saya untuk Yogyakarta, nah saya nggak tahu ya, saya nggak pernah tinggal di Jogja juga, tapi cukup tinggi, 1,8 juta saat ini. Dan 5 tahun pertama mereka buka, berarti dari tahun berapa tuh? Ya kita anggap dari 2014 sampai 2019 ya, itu harganya itu 1,5 juta. Oke, 1,5 juta per kamar. Dan selama pandemi pun itu tetap nggak nurunin harga, jadi tetap harganya segitu. Itu berdasarkan info yang saya dapat dari pemiliknya ya. Untuk mempermudah perhitungan, kita naikin deh, langsung kita anggap 1,8 lah dari buka gitu. Menjadi kalau 20 kamar, maka dapat 36 juta sebulan. Ya. Kemudian juga gross revenue per tahun itu 432 juta. Ini pendapatan kotor. Kemudian tentunya sebagai sebuah bisnis pastinya ada biaya ya, ada maintenance. Kos-kosan itu pasti ada maintenance. Entah mungkin ada plafonnya yang harus dibenerin, mungkin harus dicat ulang, atau mungkin ada yang rusak, pastinya ada perbaikan. Menurut ownernya mereka spare uang 5 juta per bulan. Untuk karyawan, listrik, dan air, itu 10 juta per bulan. Jadi total biayanya itu 15, jadi biaya per tahunnya kalau disetahunkan yang menjadi 180 juta. Oke, laba bersihnya di 252, dan yieldnya 12,4% per tahun. Menurut saya ini cukup tinggi untuk kos-kosan, sehingga kalau dari sewanya saja dia BEP 8 tahun. Kalau dihitung sewa kos-kosan dan pembangunan plus menunggu kan dia 1 tahun sampai full. Berarti kan tadinya belum full, kita anggap biar hitungannya gampang aja 10,5 tahun. Berarti start pembangunan sampai BEP 2012 itu BEP-nya di 2022. Ini dengan asumsi di Yogyakarta ya. Kita kalau ini
diganti ke daerah Jakarta atau kota yang lebih besar lainnya, tentunya beli tanahnya nggak segini. Meskipun harga sewanya tentunya bisa lebih tinggi. Jadi kalian nanti hitung, yield ini kebetulan menurut saya lokasinya juga bagus, e-commerce-nya juga bagus, jadi harusnya kalau secara perhitungan kos-kosan, ini kos-kosan yang sangat-sangat profitable, bisa 12,4% per tahun. Sehingga gain dari sewa itu kalau dihitung sampai sekarang, itu 2,65 miliar, 2,6 M. Kita juga cari informasi harga tanahnya itu naik berapa sih dari dulu sampai sekarang. Kalau kita ngitung juga dengan tanahnya yang tadinya 525 juta, itu ada keuntungan 1,89 miliar, jadi udah berlipat tanahnya. Sehingga kalau seandainya kos-kosan itu mau dijual, ya bukan dijual lah, tapi di value beserta dengan tanahnya, maka kalau kita hitung dari gain tanahnya beserta sewanya itu 4,5 miliar, sehingga uang 2 miliar yang kamu investasikan itu sekarang sudah menjadi 6,5 miliar. Itu dengan asumsi kos-kosannya running well, 90% terus, lokasi prima, dan kebetulan kamu dapat harga tanahnya murah. Nah sekarang kita compare dengan saham kecintaan semua orang ya, yaitu adalah Bank BRI. Kalau kita investasi di Bank BRI dengan waktu timeline yang sama, jadi belinya kita anggap 27 Juli 2012 lah, dengan harga 1.300 per sahamnya. Kita beli dengan capital yang sama, 2,05 M. Total pembelian lotnya adalah 15.708 lot. Oke, kurang lebih 2,09 something. Kalau kita diam saja, tidak ngambil dividen, kita ambil dari capital gain-nya saja, maka kita sudah untung 4,1 miliar dari gain-nya saja. Tapi kan setiap tahun kita mendapatkan dividen. Dividennya itu 3 miliar. Yang mana ini kamu bisa lihat, kan kita asumsi dividen itu dipakai untuk makan ya. 2012 kita beli, terus 2013 kita sudah dapat 70-an juta, berarti sekitar berapa tuh? 3,5% ya, atau 3% dari total yang diinvestasikan. Kalau kos-kosan belum dapat duit ya, karena belum jadi. Kemudian rutin setiap tahun dapat 78, 90, 95, dan membesar tuh ya, income-nya membesar terus, sampai di 2023 itu bisa 580 juta. Berarti kan 20-an lebih malah ya, hampir 30% dari dividennya saja. Sehingga total dividennya itu 3 miliar. Tahun ini 327 juta, tapi belum 2 kali ya. Karena dividen BRI itu kan setahun 2 kali. Jadi nanti ini bisa lebih tinggi lagi. Sehingga uang kamu menjadi 9,1 miliar. Ya, totalnya sekarang. Jadi 7 ditambah 2 modalnya. Sekarang uangmu jadi 9. Jadi lebih menguntungkan investasi di Bank BRI dibandingkan dengan kos-kosan di Yogyakarta tadi. Ini hanya ilustrasi. Tentunya dengan full disclaimer, saya nggak ngomporin kamu beli Bank BRI, saya nggak bilang juga bahwa kos-kosan itu jelek atau bagus, ini semua hanya skema ilustrasi saja. Oke, jadi ini beberapa pertimbangan yang biasa orang tanyakan ketika membeli kos-kosan dan mungkin yang saya gather juga dari pemiliknya ya. Tentunya ada pajak, jual ataupun beli, kalau kamu beli tanahnya ataupun kos-kosannya kamu nanti jual, ya pasti ada pajak yang timbul. Kemudian pajak penghasilan dari kos-kosan itu juga tidak final. Saya bukan orang pajak, kamu Google sendiri pajaknya berapa. Kalau nggak salah under 10 kamar itu kena pajaknya mirip pajak UMKM, kalau di atas 10 itu kena PPh, seperti bisnis pada umumnya. Kemudian ada maintenance seperti tadi ya. Jadi kos-kosan tuh nggak ditinggal tidur. Kamarnya di-maintain, kalau ada yang keluar dibersihin lagi, dicat, ya kan? Kalau ada yang rusak ya diperbaiki, kalau kasurnya ada yang ambles ya diganti kan, idealnya seperti itu. Terus ada biaya marketing dan effort. Kalau kos-kosannya penuh terus, orangnya nggak keluar-keluar, ya pasti baik-baik aja, nggak ada biaya yang keluar. Tapi kalau pas ada yang keluar, belum penuh lagi kan idealnya kita memasarkan kan. Meskipun juga kalau kos-kosan udah jalan, biasanya dari mulut ke mulut itu udah jalan sendiri gitu. Terus juga tidak serta-merta liquid. Yes, harga tanah naik, betul.
Tapi kalau kamu memang mau menjual tanahnya, maka kamu harus memikirkan ada daya belinya atau enggak yang punya uang segini dan yang memang mau ya, maksudnya untuk mendapatkan yield segini. Saya cukup mengerti tentang jual beli tanah karena saya juga pemilik dari Xavier Marks, agen properti. Kadang-kadang kalau kamu BU ya tentunya kamu pasti akan dinego di bawah harga pasar lah. Idealnya orang mau beli tanah pasti, apalagi in this economy ya pasti kamu nego lah cukup dalam kalau memang kamu BU. Kalau kamu nggak BU, ya tergantung ada daya belinya atau enggak. Tapi bisa menguntungkan. Tapi kalau kamu jual kos-kosannya, otomatis ya income bulanannya juga hilang kan. Gitu. Terus kemudian ada waktu pembangunan, jadi ada jeda nih antara kamu bangun kos-kosan sampai kos-kosannya itu bisa beroperasi dan sampai kos-kosannya itu sampai di tingkat okupansi yang kamu harapkan. Dalam hal ini misalnya sampai 90%. Terus tentunya ada bencana alam ya. Bencana tak terduga ya, amit-amit kalau ada gempa bumi atau kebakaran atau ya ada musibah lah yang kamu nggak bisa pikirkan, itu juga menjadi resiko. Terus pembayaran yang tidak tepat waktu, ditagih ternyata susah, tapi itu biasanya terjadi di kos-kosan yang mungkin lebih menengah ke bawah. Kalau kos-kosan seperti ini harusnya sih baik-baik saja. Kemudian orang juga suka kos-kosan karena dia dapat diwariskan. Nah, sekarang gimana kalau kasusnya itu di dalam saham, apakah saham itu bisa diwariskan atau tidak? Banyak orang yang worry saham itu bisa diwariskan atau tidak. Jawabannya ya, saham bisa diwariskan. Dan biasanya kalau kamu mengisi formulir sekuritas juga itu udah ada. Udah ada nama ahli waris atau nama istri atau apa yang nanti bisa dihubungi kalau misalnya orang yang dimaksud sudah meninggal gitu. Dan juga kalau kamu membuat surat warisan ya selama sahamnya itu masuk dalam daftar harta kamu itu juga bisa diwariskan, jadi nggak ada masalah. Dan transfernya juga nanti secara digital. Kemudian pertimbangan lainnya, saham itu pajaknya final. Jadi kalau kamu mendapatkan keuntungan dari saham, itu sudah dipotong PPh final 0,1%. Jadi kamu nggak kena pajak lagi. Itu kalau dalam hal capital gain. Kalau kamu dapat dividen tiap tahun, sekarang itu pemerintah ada insentif, di mana kalau kamu menginvestasikan kembali dividennya selama 3 tahun, maka kamu tidak dikenakan pajak. Jadi bisa diatur di tahun ketiga ya kamu bisa ambil hasil dividen di 3 tahun sebelumnya itu udah nggak kena pajak lagi. Jadi betul-betul sah dan cuma-cuma dikasih ke kamu secara gratis dan tanpa pajak. Jadi bisa kalau diatur dengan baik ya kamu puasa dulu di tahun ketiga maka dividen tahun pertama kamu ambil dan seterusnya itu kamu nggak kena pajak terus. Gitu. Terus mengenai keamanan. Keamanan di saham itu seperti apa sih? Kalau di sekuritas yang terdaftar, ya seperti kita di saham rakyat contohnya, kita itu nggak pernah pegang saham kamu, actually. Kamu kalau bikin akun, itu bikin RDN atas nama pribadi. Dalam hal ini bisa BCA atau Mandiri dan bank-bank lainnya. Itu atas nama pribadi kamu sendiri. Jadi yang bisa narik dan ngeluarin uang di situ, yaitu kamu sendiri, atas namamu sendiri. Dan dua, ketika kamu membeli saham, sahamnya itu bukan disimpan di kita, tapi disimpan di lembaga negara yang namanya adalah KSE, Custodian Central Efek Indonesia. Anggap itu sebagai loker lah, sahamnya itu disimpan di situ. Sejauh ini aman-aman saja, karena semuanya itu atas nama pribadi kamu. Jadi bagus mana kos-kosan atau saham, yaitu semua kembali lagi ke kamu. Choose your battle wisely, kau mau apapun, keduanya sama-sama menguntungkan. Mana yang lebih untung? Kalau dari data ini, kebetulan saham yang lebih untung. Tapi tergantung timing belinya juga. Kalau kamu dapat tanahnya murah sekali, ya bisa jadi kos-kosan lebih untung. Kalau kamu dapat saham di momentum yang pas, ya bisa untung. Ada negatifnya nggak di saham? Bisa juga, karena kan saham nggak selalu naik terus, bisa juga ada turunnya. Gitu. Makanya dalam memilih saham juga kita harus full berhati-hati dan juga analisa ya untuk kamu bisa dapetin return yang terbaik. Sekarang kamu udah ngerti perbandingan kos-kosan dan juga saham, kamu bisa nonton video ini supaya kamu makin jago lagi dalam berinvestasi.